Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Takeru yang berhasil menghilangkan penyakit kronis milik Meliteria, sehingga Perminan sekeluarga merasa terharu. Takeru juga menjadi kebanggaan desa Aset. Tapi ada hal yang membuat saya kaget, yaitu sang Dewi Hopnir ternyata merupakan ciwi dewa kuda yang sangat cantik. Dan dia siap ditunggangi oleh Takeru. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Takeru menemui Growtas di bengkelnya untuk meminta dibuatkan gunting. Growtas berjanji akan membuatkan gunting berkualitas nomor wahid untuk Takeru. Karena berkat Eldritch dari Takeru, pedang yang ditempa oleh Growtas memenangkan penghargaan terbaik. Di luar bengkel, Takeru dicegat oleh Dewi Hopnir yang dipanggil Takeru sebagai Puni. Di sana Puni menawarkan bantuannya untuk mengancam Growtas agar lebih cepat mengerjakan guntingnya. Tapi karena Takeru tidak suka kekerasan, ia mencegah Puni untuk melakukannya. Lalu setelah itu, Puni mengajak Takeru makan seblak. Jelas saja Takeru heran, karena padahal baru saja Puni sudah makan. Puni menegaskan, ingat kata pepatah, yang tadi ya yang tadi, dan yang sekarang ya yang sekarang. Ingat, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum tidur. Kita ini tidak takut mati tapi takut lapar. Dan dia bagaikan cupu bergerak habisin nasi. Bang, udah bang. Maaf, ya lanjut. Tidak lama dari itu, Grid menemui Takeru. Grid membawa Takeru ke guild karena ada hal penting yang harus Grid sampaikan kepada Takeru. Grid memberitahukan Takeru bahwa guild mengadakan kompetisi pengumpulan material resmi di mana para petualang bisa bersaing setiap tahun. Kompetisi tersebut disponsori langsung oleh Perminan dan Perminan sangat berharap Takeru mengikutinya. Oleh karena itu, Takeru tidak bisa menolak dan menyatakan akan mengikuti kompetisi tersebut. Setelah waktu berlalu, tibalah saatnya kompetisi pun dimulai. Untuk rinciannya dan aturan kompetisinya, Rodor menjelaskan bahwa kompetisi tersebut diadakan atas permintaan pribadi Perminan yang ingin memberi kejutan untuk istrinya yang baru sembuh dari sakit. Para petualang harus mengumpulkan bulu 7 warna dari embe pelangi. Bulu itu bisa ditemukan oleh petualang peringkat apapun, namun keberadaannya cukup langka. Dan untuk peraturannya, para peserta tidak boleh dibantu oleh teman atau rekan satu timnya. Jadi Takeru harus berjuang sendiri tanpa bantuan dari partinya. Jelas saja Nobi langsung menangis sejadi-jadinya karena harus berpisah dengan Takeru meski hanya sementara. Sontak Puni langsung menenangkannya dengan pelukan hangat hingga Nobi tertidur pulas. Bang, gue juga nangis bang. Pelukan bang. Sini gue peluk. Gak mau bang, pengen sama Puni bang. Gak boleh. Tapi bang, Gak boleh, pokoknya mang gak boleh, titik. Ya lanjut. Nah, karena Takeru yang sudah tertinggal jauh dari yang lain memilih berlari daripada menggunakan sihir teleportasinya. Itu karena dia tidak ingin terlihat mencolok. Pertama-tama Takeru pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang embe pelangi yang baru didengarnya. Setelah itu, Takeru berlari sangat kencang melebihi Valentino Rossi. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Takeru telah sampai di habitat embe pelangi yang terletak di puncak Gunung Tokor Warna. Sementara itu, Nobi yang sudah terbangun dari tidurnya tampak terus merengek karena khawatir kepada Takeru. Di sana Puni mencoba menenangkan Nobi dengan mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan orang yang dilindungi secara ilahi seperti Takeru. Meski Takeru tidak akan bisa mengalahkan kecepatan berlari milik Puni. Kesongongan Puni itu membuat Nobi sangat kesal, apalagi saat Puni bilang akan menunjukkan kecepatannya kepada Nobi. Lantas Clay mencoba menengahi mereka berdua dengan memuji kehebatan Puni dan Nobi. Karena Clay tahu dari Takeru, mereka berdua itu akan merasa senang jika dipuji. Dan benar saja, mereka berhenti cekcok dan melanjutkan mamam dengan senyum. Kembali pada Takeru, untuk mencari keberadaan embe pelangi, Takeru hanya perlu memanggilnya sesuai dengan petunjuk yang ada di buku.
Dan tidak butuh waktu lama, embe-embe pelangi itu langsung bergerombol menghampiri Takeru. Tapi anehnya, embe-embe tersebut tidak kabur saat Takeru bilang ingin mengambil sedikit bulu dari tubuh mereka. Bahkan para embe itu berebut ingin diambil bulunya oleh Takeru. Tak jauh dari sana, tampaklah para petualang lain melihat kehebatan Takeru yang dengan mudah menaklukkan para embe. Sementara mereka harus bersusah payah untuk menangkapnya karena embe pelangi itu sangatlah lincah seperti perawan desa. Nah, ketika turun gunung, Takeru dikagetkan oleh seekor naga yang terbang tepat di atasnya. Takeru merasa sangat penasaran apakah Nobi akan seperti itu suatu hari nanti. Setelah kembali ke guild, Takeru disambut dengan tangis bahagia dari Nobi. Di sana Rodor mengumumkan bahwa Takeru lah yang menjadi pemenang kompetisi karena Takeru berhasil mengumpulkan bulu 7 warna terbanyak. Keesokan harinya, Takeru mendapatkan kenaikan peringkat, yaitu ke peringkat FB. Takeru tampak bingung dengan peringkat FB itu. Maksudnya peringkat seperti apa gitu ya? Kemudian Rodor menjelaskan bahwa peringkat FB adalah peringkat untuk petualang yang serba bisa. Untuk itu, Takeru bisa menerima segala jenis misi dari mulai peringkat F sampai peringkat B. Bayarannya pun akan berbeda tergantung misi yang diambil. Oh, begitu ternyata. Ya, Rodor juga mengingatkan bahwa Takeru masih bisa terus mengambil misi peringkat F. Namun kebiasaan Takeru yang selalu menjual material dengan harga rendah tidak bisa dilakukannya lagi karena efeknya akan merusak harga pasaran. Intinya Rodor ingin Takeru dibayar dengan harga yang sesuai dengan bakatnya dan melihat Takeru naik peringkat. Bahkan bukan hanya Rodor, semua orang yang pernah ditolong oleh Takeru juga berharap seperti itu. Tanpa disadari oleh Takeru, ternyata semua orang yang ditolongnya itu sangat peduli kepada Takeru. Lalu agar tidak mengecewakan mereka, akhirnya Takeru setuju untuk naik peringkat. Padahal Takeru lebih nyaman berada di peringkat rendah dan hidup normal seperti orang biasa. Karena pada dasarnya Takeru tidak mau diriwehkan. Tidak lama berselang, Ariana muncul dengan raut wajah yang sangat panik. Ariana melaporkan bahwa ada monster cacing kalung yang bergerak menuju kota. Nah, karena monster cacing itu sangat kuat, guild mempercayakannya pada Takeru dan anggota partinya yang lain. Singkat cerita, setelah Takeru dan kawan-kawan tiba di hutan, mereka langsung bertemu dengan monster cacing kalung yang dimaksud. Namun ternyata Brolit lah yang menungganginya. Brolit yang sangat senang bisa bertemu kembali dengan Takeru langsung berlari untuk memeluknya. Namun karena Brolit bau ayam, sontak Takeru langsung membersihkannya. Ya, ternyata cacing kalung yang dibawa Brolit itu akan diberikan kepada Takeru untuk tunggangan Takeru. Tapi selain itu, Brolit juga ingin meminta bantuan dari Takeru. Lalu dengan sihir clean, Takeru membersihkan monster cacing itu karena tubuhnya sangat bau melebihi bau ayam. Tapi setelah itu si cacing kalung malah ngaliang dan pergi begitu saja. Mungkin karena si cacing tidak suka tubuhnya menjadi bersih. Singkat cerita, mereka pun pesta Orson dan makan-makan untuk merayakan pertemuannya dengan Brolit. Takeru menceritakan semua yang dialaminya setelah berpisah dengan Brolit, seperti saat membentuk party biru hitam dengan Clay dan pertemuannya dengan Puni. Nah, setelah tahu Takeru dan Clay membentuk party, Brolit pun meminta untuk bergabung. Namun Takeru tidak langsung mengkonfirmasinya karena ingin menunggu waktu yang tepat. Lalu ketika Brolit menunjukkan ekspresi senangnya, tanpa sengaja lengan bajunya terangkat dan Clay melihat cincin peringkat A yang melilit di tangan Brolit. Di sana Brolit mengaku setelah berpisah dengan Takeru, ia menaikkan peringkat petualangnya dan berhasil mencapai peringkat A. Di sana pula Puni akan mengungkapkan identitas Brolit yang sebenarnya. Namun Brolit langsung menyelanya karena belum waktunya identitasnya itu dibongkar. Dan sebenarnya Brolit tahu bahwa Puni adalah Dewi Kuda. Pokoknya di sana Brolit berjanji tidak akan menyembunyikan identitasnya jika Takeru bersedia untuk membantunya. Brolit mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang mencari kakaknya yang bernama Lutikara yang kabur dari tanah kelahirannya. Diketahui Lutikara adalah persembahan untuk pohon agung yang dipilih untuk melahirkan ketua berikutnya. Lutikara diberi tugas mulia untuk menikah dan punya anak dengan lelaki yang sudah ditentukan.
Namun karena Lutikara tidak mau dijodohkan dengan cowok yang tidak disukainya, akhirnya dia pun berontak. Lutikara juga memberikan syarat untuk pernikahannya, yaitu dia ingin seekor kuda ilahi putih yang sangat indah yang belum pernah terlihat di dunia ini. Tapi ketika Brolit berhasil mendapatkan kuda tersebut dan kembali ke desanya, Lutikara sudah kabur dari desa. Lalu tujuan Brolit mencarinya bukan untuk membawa kakaknya itu kembali ke desa, namun hanya ingin tahu alasannya kenapa tidak mau menikah dan melarikan diri dari desa tanpa memberi kabar pada Brolit yang merupakan adiknya. Mendengar hal itu, Takeru pun berjanji akan membantu Brolit dengan mengajak Puni dan Clay untuk ikut menolong Brolit. Tanpa menunggu lama, mereka langsung bergerak. Saat ini tujuan mereka terlebih dahulu yaitu mengunjungi desa F untuk mencari informasi. Untuk mempercepat perjalanan, Takeru dan kawan-kawan menunggangi Puni yang berlari sangat cepat. Takeru tidak menyangka ternyata menunggangi Puni itu tidak terasa getaran sedikit pun, seperti memakai shock breaker paling berkualitas di dunia. Bang, botak pengen naik bang. Please bang. Gak boleh. Tapi bang. Pokoknya mah gak boleh. Enak saja, cuman gue yang boleh. Enggak. Halah bang. Berisik lu, ganggu mulu. Ya lanjut. Tapi bang. Berisik botak. Ya lanjut. Singkat cerita, setelah berada di hutan, Broly tampak komat kamit merapalkan mantra meminta bantuan Dewi Reaper Aina untuk membuka portal yang terhubung ke desanya. Tampak Puni sedikit mengejek Dewa Reaper Aina yang ada di mantra Broly. Puni mengatakan bahwa Dewa Reaper Aina itu lemah. Seharusnya Broly meminta bantuan kepada Puni saja yang merasa lebih hebat dari Reaper Aina. Tidak lama dari itu, muncullah portal yang menghubungkan hutan ke dunia elf. Sebelum masuk ke dalam portal, Puni mengingatkan Takeru agar menjaga Broly karena Broly yang ceria itu memiliki sisi yang gelap. 何これ。あのエルフを気にかけてやりなさい。必ず闇があるものです。ブロライトの。 Ya, tampaklah negeri elf begitu sangat indah. Namun baru juga sampai di sana, tiba-tiba lesatan panah muncul dari titik buta yang membuat Takeru harus menggunakan sihir pelindungnya untuk melindungi teman-temannya dari serangan tersebut. Dan ternyata serangan itu dilakukan oleh ras elf yang berjaga di sana. Dan alasan mereka menyerang karena Broly sudah lancang membawa orang asing ke desa elf. 貴様か。ベルマネータブロライト。ブロライト。 必ず闇があるものです。 Ya, mereka tampak khawatir dengan kehadiran orang asing yang mungkin akan merusak desa mereka. Meski Broly sudah menjelaskan bahwa teman-temannya itu datang untuk membantu, tapi para elf itu tidak percaya sedikit pun dan mengatakan bahwa teman-teman Broly itu adalah makhluk yang mengerikan. Perkataan tersebut membuat Puni sangat tersinggung hingga membuat langit jadi mendung dan... Ya, tampaklah mereka para elf menyesali perbuatannya. Lagian mereka juga benar-benar tidak tahu bahwa Puni adalah Dewi. Lalu setelah minta maaf, seorang elf yang bernama Pelek Pantale menanyakan maksud kedatangan Dewi Puni ke sana. Kemudian Takeru yang maju dan menjelaskan kepada Pelek yang sempat memasang kuda-kuda untuk menyerang. Namun setelah melihat peringkat Takeru, Pelek pun menjadi segan. Bertepatan dengan itu juga, Takeru menyatakan bahwa Broly sudah resmi menjadi anggota di partinya. Nah, ketika perjalanan menuju rumah Broly yang diantar oleh para prajurit elf, di sana Puni merasakan aura negatif di hutan tersebut. Lalu tibalah mereka di sebuah danau yang mana di sana tampak berdiri pohon jambu raksasa. Udara di sekitar pohon jambu tersebut dipenuhi energi sihir yang membuat napas menjadi sesak, sariawan jadi meradang, bahkan menyebabkan batuk berdahak. Lantas Pelek meminta Takeru dan kawan-kawan membersihkan diri dengan air suci yang ada di sana sebelum memasuki pohon jambu agung. Tapi karena Takeru mempunyai sihir clean, sontak Takeru membersihkan mereka semua dengan sihirnya. Dan karena ada banyak orang, Takeru meningkatkan energi sihirnya. Jelas saja semua orang terkejut karena dengan sihir clean dari Takeru, mereka langsung bersih, bahkan sariawan, sesak dan batuk jadi hilang.
Singkat cerita, mereka pun tampak mulai mendaki pohon jambu yang menjadi simbol ras elf. Dan di dalam pohon tersebut berdiri sebuah istana tempat tinggal para High Elf. Tidak semua orang yang bisa masuk ke sana selain para High Elf dan orang-orang yang mereka izinkan. Itu artinya Brolit sebenarnya adalah High Elf. Di sana akhirnya Brolit mengakui bahwa dirinya adalah High Elf. Brolit mengaku sebenarnya dia terkekang oleh aturan yang ada di tanah kelahirannya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting yang harus dilindungi oleh Brolit. Brolit mengungkapkan bahwa salah satu aturan di sana yaitu para High Elf tidak boleh pergi ke dunia luar. Para High Elf memerintahkan para Elf untuk menghargai garis keturunan dan tradisi di atas segalanya. Dengan kata lain, Brolit adalah sosok pemberontak yang tidak mematuhi aturan. Makanya dia menyembunyikan hal itu dari Takeru karena tidak mau dibenci. Jelas saja Takeru merasa heran, ternyata sisi gelap yang dimaksud cuman hal itu. Takeru pun berkata memang mematuhi aturan itu adalah hal yang benar. Tapi selama tidak menyakiti orang lain, Brolit berhak melakukan apapun yang diinginkannya tanpa terikat oleh aturan. Mendengar hal itu membuat Brolit terharu sampai menangis. 小さき種族好きにしていいと思うんだ。すまなかったありがとうなのじゃ Lalu setelah itu mereka akhirnya tiba di istana tempat para High Elf tinggal. Kedatangan mereka langsung disambut dengan baik oleh Ambre. Tidak lama dari itu mereka pun bertemu dengan Pirio sang gubernur di sana yang juga merupakan kakak lelaki dari Brolit. Takeru sempat kaget melihat tubuh Pirio yang jauh lebih kecil dari Brolit. Namun penyebabnya belum diketahui. Pirio tampak sangat menghormati Puni karena dia telah diberitahu bahwa Puni adalah Ultatum Ekurus Sang Yang Agung. Nah, karena Takeru terlihat heran, Pirio pun menjelaskan bahwa tubuhnya yang kecil seperti itu karena garis keturunannya terkutuk. Sontak pengakuan Pirio itu membuat Brolit menangis. Karena Brolit ingin lepas dari kutukan tersebut dan tidak ingin ras High Elf punah oleh kutukan tersebut. Di sana Pirio meminta maaf kepada Takeru dan yang lainnya atas kelakuan Brolit yang merupakan adik laki-lakinya yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jelas saja Takeru pun kembali terkejut karena selama ini dia menyangka Brolit itu adalah seorang ciwi. Namun Clay dan Puni tampak tidak bereaksi apapun karena di ras manusia kadal pun ada yang memiliki dua gender seperti Brolit. Loh, Brolit pun mengakui bahwa dia itu adalah ciwi sekaligus laki-laki. Waduh, punya dua botak. Bang, gue nggak kebayang bang, bentuknya seperti apa bang? Udah jangan dibayangin. Nah lalu Takeru menanyakan tentang elemen sihir yang begitu pekat di sana kepada Pirio. Untuk secara pastinya Pirio tidak menyebutkannya. Namun selama 6 bulan terakhir elemen sihir itu jadi semakin peka. Kemudian Takeru meminta izin untuk melakukan sesuatu. Setelah diizinkan, Takeru pun membuat batu sihir yang besar. Sontak para penjaga begitu khawatir dengan keselamatan gubernur. Dan apa yang terjadi? Ya, dengan pancaran energi dari batu tersebut, perlahan elemen sihir yang ada di sana semakin menipis yang membuat udara menjadi lebih segar. Para warga begitu senang karena sariawan yang meradang dan batuk-batuk yang mereka derita akibat elemen sihir kini sudah menghilang. Lantas Pirio dan Ambre langsung bersimpuh memberi hormat kepada Takeru karena mereka yakin Takeru adalah seseorang dengan darah berbeda yang akan menjadi penyelamat di tanah mereka. Nah, karena Takeru penasaran dengan pernyataan darah berbeda, Pirio pun menunjukkan pernyataan kuno yang tertulis di batu yang diwariskan di antara para High Elf. Inti dari tulisan kuno tersebut, darah High Elf akan lenyap dan tanah akan layu dan mati. Lalu akan datang seseorang dengan darah berbeda yang melepaskan cahayanya untuk memberi kesuburan baru di tanah bangsa Elf. Jelas saja Takeru masih belum paham dengan darah berbeda yang dimaksud, apakah tertuju pada dirinya atau memiliki arti lain. Setelah itu Takeru berendam bersama, tapi cowok dan ciwi tidak dipisahkan. Ini menarik bang. Si Brolit itu cowok loh. Tapi bang, dia juga ciwi bang. Tahu pusing. Setelah asik berendam, Takeru menemui Brolit yang sedang ngadem di balkon.
Brolit berkata bahwa dia telah lama tidak merasakan udara segar di negeri Elf. Di kesempatan itu, Takeru meminta Brolit untuk memberitahunya tentang kutukan yang terjadi kepada para High Elf. Ambre yang baru datang pun meminta agar Ambre saja yang menjelaskannya kepada Takeru. Ambre pun menjelaskan bahwa kutukan itu adalah penyakit kronis, tapi tidak diketahui apa penyebabnya. Penyakit itu mulai muncul di antara bayi-bayi mereka beberapa generasi lalu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka. Dan 50 tahun yang lalu keadaan semakin memburuk, di mana bayi-bayi High Elf meninggal beberapa hari setelah mereka lahir. Bahkan kutukan itu juga telah merenggut nyawa anak Ambre. 何の呪いなんだ。 Keesokan harinya, Pirio membawa Takeru untuk menghadap kepada ratu para elf, yaitu Melkaria. Di sana Melkaria melihat Takeru yang memiliki warna yang tidak biasa. Melkaria juga tampak terkejut saat melihat Nobi yang merupakan anak dari Ancient Dragon. Melkaria yakin Ancient Dragon mempercayakan Nobi diasuh oleh Takeru setelah melihat warna yang tidak biasa dari Takeru. Melkaria mengucapkan rasa terima kasihnya karena Takeru sudah mengusir elemen sihir yang disebut sihir stagnan yang mengganggu tanah mereka. Di kesempatan itu, Takeru menanyakan apakah ada gempa ketika elemen sihir mulai menebal setengah tahun yang lalu. Melkaria membenarkannya bahwa tanah di sana berguncang begitu keras hingga mengubah aliran sungai. Ya, meski masih sebuah teori, Takeru yakin gempa itu mungkin telah membangunkan seekor monster yang menjadi penyebab elemen sihir menjadi stagnan. Melkaria langsung memohon kepada Takeru agar menyelesaikan masalah yang terjadi di tanah mereka itu. どうかお力添えを。はい。それともう一つ。 Setelah itu, Takeru langsung mengajak Brolit dan timnya yang lain untuk berdiskusi. Takeru menghalangi obrolan mereka dengan sihir silent agar tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Di sana, Takeru mengatakan bahwa dia sudah memindai kondisi tubuh Ambre, Ratu Melkaria, dan Pirio, dan hasilnya ketiganya menderita kelainan genetik. Takeru menyimpulkan bahwa para High Elf itu tidak dikutuk, melainkan mereka telah menderita kelainan genetik akibat dari perkawinan sedara. Lebih jelasnya, para High Elf terlalu menghargai garis keturunan yang membuat mereka menikah dengan kerabat sendiri dan akhirnya merusak genetik mereka. Nah, untuk memutus mata rantai masalah kelainan genetik tersebut, yang mereka butuhkan hanya menikah dengan High Elf dari negeri lain. Dan hal itulah yang dimaksud dengan darah berbeda yang akan memberikan kesuburan. Jadi intinya, ketidaktahuan mereka dan aturan keliru yang turun-temurun membuat mereka celaka. Tapi untung saja yang bertemu mereka itu adalah Takeru, bukan dukun. Kalau dukun mungkin makin celaka mereka, karena dukun kalau nggak nipu ya cibul. Mendengar hal itu membuat Brolit menangis karena dia merasa lega dan terharu, di mana setelah ini tidak akan ada lagi api yang bernasib sama dengannya. Sudah pasti saat ini tugas Takeru dan kawan-kawan selanjutnya yaitu bagaimana caranya para elf merubah tradisi menyesatkan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Lalu Takeru meminta Puni untuk mengancam para elf agar menghentikan tradisinya. Namun Puni menolaknya karena masalah itu tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan jika para elf punah pun tidak ada hubungannya dengan Puni. Kemudian Puni bertanya apakah Takeru berencana menyelamatkan semua makhluk yang menderita. Takeru mengaku tidak berencana menyelamatkan semua orang, tapi jika ada seorang teman yang pinjam 100 meminta bantuan, maka Takeru akan melakukan apapun yang dia bisa demi menolongnya. Ya, kata-kata Takeru barusan membuat Puni terenyuh dan akan mencari dewa para elf yaitu Reaper Arena untuk menghentikan tradisi di sana. Puni yang merasa Takeru telah lancang karena sudah menyuruh dirinya yang merupakan seorang dewa meminta kompensasi yang setimpal, yaitu harus mentraktir seblak 7 mangkok. Halah, gampang itu mah tuh. Bang, biar gue aja bang yang traktir bang. Gak boleh. Tapi bang, Pokoknya mah gak boleh. Cuman gue aja yang boleh. halah bang. Berisik lu. じゃがバタ醤油を10個です。
Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih mau masih lanjut nggak? Lanjut lah bang, gue mau traktir pun nih bang. Apaan sih berisik mulu lu? Ya pokoknya mah jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia.